Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mobil side damper yang baru saja saya buat. Nah, sambil menjelaskan mobilnya, saya juga akan menjelaskan aturan dari kelas baru yang dibuat oleh Tekno. Jadi kelas ini namanya adalah kelas side damper. Dan tujuan kelas ini dibuat yaitu buat kita bersenang-senang dan juga sebagai wadah untuk para pemula yang pengen coba modifikasi mobilnya dengan penambahan grade up parts. Mungkin teman-teman yang sudah bermain Mini 4WD ataupun yang belum, ngerasanya kalau langsung ke STO yang level seperti biasa itu terlalu tinggi. Ada juga yang ngerasa terlalu ribet, terlalu mahal, ataupun terlalu susah lah istilahnya. Nah, dengan kelas side damper ini, Tekno mengusahakan supaya modifikasinya tuh cukup simple, tapi funnya tetap dapet. Dan teman-teman juga bisa menambah pengalaman juga bersenang-senang dengan kelas baru ini. Kita mulai aja ya, sambil ngebahas aturannya juga. Yang pertama soal body. Body yang digunakan itu bebas sebenarnya, tidak ada batasan, selama itu masuk di seri Mini 4WD. Dan yang perlu diperhatikan dari body adalah bodinya itu harus terkunci di bagian depan dan juga di bagian belakang. Menggunakan body polikarbonat juga boleh. Cuman kebetulan di sini saya pengen pakai body DCR01 yang warna biru transparan karena memang keren banget nih menurut saya. Ini adalah D-Cross yang sudah berevolusi, kira-kira begitulah. Jadi untuk body hampir nggak ada batasan ya, bener-bener bebas. Kalau kalian mau potong bodinya juga diizinkan. Misalnya ada body seperti contohnya mobil sedan ya. Mobil sedan itu kan bagian sininya nutupin side dampernya. Kalian boleh potong bagian bodi tersebut supaya dampernya ini bisa bermain dengan baik. Walaupun ini sekedar himbauan, tapi usahakan bodi yang kalian gunakan tetap keren ya. Oke, setelah membahas bodi, sekarang kita akan membahas chassisnya. Kalian bisa lihat di sini saya nggak melakukan pemotongan pada chassis sama sekali. Kalian bisa lihat di sini gearboxnya, chassisnya nggak ada yang saya potong. Bener-bener posisinya ini chassis MA yang utuh, bawaan dari box. Terus di bagian dalam juga saya masih polos aja, nggak ada modifikasi sama sekali. Tuh ya. Untuk gearnya pun saya nggak menggunakan bearing. Kalian bisa lihat ini adalah potongan plastik yang kalian dapat misalnya kalian beli kit MA chassis. Ini saya pasang di dalamnya. Kalau untuk counter gear shaftnya, boleh sih kalian ganti dengan yang fluorine coated. Itu bebas-bebas aja, karena intinya tetap plug and play, sesuai dengan konsep kelas side damper ini. Untuk penggunaan gearnya sendiri, kalian harus menggunakan gear set sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan oleh Tamiya Mini 4WD. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan perbandingan gear 3,5 banding 1. Dan untuk seri Pro, ada dua perbandingan lagi yang bisa digunakan, yaitu 3,7 banding 1 dan juga 4 banding 1. Untuk seri single shaft, tentu saja perbandingan gearnya akan lebih banyak, tapi pada dasarnya gearnya itu harus digunakan sesuai dengan rasio yang sudah ditetapkan. Jadi nggak ada istilah menggunakan gear banci ya. Jadi di bagian dalamnya sudah jelas, chassis nggak boleh diapa-apain, tapi misalnya kalian mau tembus lubang chassisnya itu diizinkan. Sebagai contoh di bagian depan nih, di sini kan saya ada pasang baut ya, itu kan tembusan dari bawah bagian chassisnya. Atau misalnya kalian ngerasa pengen tembus lubang bagian sini, boleh aja. Tapi ingat, chassisnya nggak boleh dipotong, terus jangan dilubangi. Kalaupun mau ngelubangin, ya tembusin lubang yang udah ada aja, jangan membuat lubang baru. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mempersimpel modifikasi supaya teman-teman yang lain juga bisa ngikutin. Berikutnya adalah ban dan velg. Kalian bisa lihat di sini ban dan velg yang saya gunakan juga adalah bawaan box. Untuk tipe velg dan ban yang kalian gunakan itu bebas, nggak harus bawaan dari box yang kalian beli. Jadi seperti contohnya ini adalah velg yang saya dapat dari kit Mahframe dan bannya ini adalah ban super hard juga dari kit Mahframe. Itu boleh kalian gunakan. Kalaupun kalian mau beli terpisah, misalnya pengen velgnya warna merah metalik, bannya terus diganti pengen normal atau low friction, itu juga boleh-boleh aja. Yang penting bannya itu tidak dibubut dan juga velgnya nggak ditembus. Jadinya dipasang seperti biasa aja nih. Kalian lihat seperti ini masih goyang-goyang ya, dan juga bukan pakai shaft 72. Di sini pun kalian bisa lihat saya tidak menggunakan bearing 620. Di sini pakai bearing plastik bawaan juga dari kitnya. Nah, jangan lupa untuk motornya yang digunakan adalah seri tune class aja. Jadi pilihannya antara torque tune, atomic tune, atau rev tune. Boleh pakai yang seri pertama, boleh pakai yang seri kedua seperti saya gunakan ini, Torque Tune 2 Pro. Kalau misalnya single shaft ya Torque Tune 2, Atomic 2, dan seterusnya. Nah, urusan body, chassis, motor, ban udah selesai. Sekarang kita bahas bagian bumpernya. Untuk bagian bumper yang diizinkan hanyalah tipe FRP aja. Kita memutuskan untuk menggunakan FRP aja supaya ongkosnya nggak terlalu tinggi. Dan peraturannya untuk setiap bagian itu hanya boleh dipasangkan satu lembar FRP saja. Kalian bisa lihat
lihat nih, di bagian depan saya hanya menggunakan satu buah FRP fully cowled roller stay. Sama halnya dengan bagian belakang, saya hanya menggunakan satu buah FRP dengan bentuk yang sama dengan bumper depan. Kemudian untuk bagian bawah juga hanya diizinkan satu buah per bagian. Sebagai contoh, bagian bawah depan hanya satu potong FRP. Saya menggunakan FRP rear brake plate. Kemudian di sisi belakang juga sama, saya menggunakan FRP rear brake plate. Untuk bagian underguardnya pun hanya satu buah aja. Kemudian untuk side dampernya pun hanya satu potong aja di setiap sisi. Kalian bisa menggunakan side damper seperti ini yang untuk AR chassis ataupun side damper tipe lain yang untuk MA chassis yang modelnya lebih melebar. Itu bebas, kalian bisa pilih untuk menggunakan tipe yang kalian suka. Kalau saya menggunakan tipe AR ini supaya bisa rapet sih dengan bodinya. Jadi memang saya suka penampilannya seperti ini nih, kayak mepet-mepet semuanya gitu. Oh ya guys, satu hal yang harus kalian ingat, di kelas side damper ini FRP-nya itu tidak boleh diapa-apain ya guys. Jadi nggak boleh dipotong ataupun ditambah lubangnya. Akan tetapi kalian diizinkan untuk melakukan modifikasi dengan tujuan menyembunyikan kepala baut supaya kepala bautnya itu nggak merusak trek. Contohnya seperti bagian sini nih. Di sini saya menggunakan baut countersunk dan hanya lubang ini aja sih yang saya lakukan modifikasi karena bagian yang ingin saya tempel adalah di bagian sini. Sama halnya di bagian belakang. Di sini juga saya sudah memasang baut sebagai tiang damper ini dengan menggunakan baut countersunk. Dan di bagian situ boleh dimodifikasi supaya kepala bautnya tersembunyi rata seperti ini. Jadi simple banget kan, untuk bumpernya pun nggak ada modifikasi khusus. Bener-bener cuma tinggal pasang-pasang aja seperti instruksinya. Berikutnya adalah roller. Jumlah roller maksimal di kelas ini adalah 6 buah. Untuk penempatan rollernya sih bebas ya, mau dipasang di depan lebih banyak atau belakang lebih banyak itu terserah kalian. Kalau saya memasangnya ada 2 di bagian belakang dan 1 di bagian depan. Untuk tipe rollernya sendiri pun juga bebas. Kalian mau menggunakan yang bearing seperti ini, mau yang plastik ring, mau pakai roller plastik pun juga nggak ada masalah. Yang pasti maksimal 6 buah dan di sini bagian atasnya saya tambahin 1 buah stabilizer. Di sini untuk bautnya saya sih menggunakan cup screw ya, karena cup screw menurut saya adalah baut terkuat yang dikeluarkan oleh Tamiya Mini 4WD. Yang di bagian depan saya gunakan ukuran 25 mm, yang di bagian belakang saya gunakan ukuran 30 mm. Jadi dengan membeli satu plastik cup screw aja, kalian sudah bisa mendapatkan tiang untuk roller belakang dan juga di bagian depan. Nah, untuk bagian rollernya, teman-teman pastikan ya roller yang dipakai itu tidak kasar ataupun tidak tajam supaya nggak merusak trek juga. Kayak saya nih, gampangnya begitu beli roller ya tinggal pasang aja seperti ini, udah jadi deh. Berikutnya adalah penggunaan damper. Di sini sesuai dengan nama kelasnya, saya menggunakan side damper system ya. Ada FRP side damper di sisi kiri dan kanan. Penggunaan sistem seperti body damper ataupun lantern yang ditaruh di atas itu tidak diizinkan. Catcher damper pun juga kita tidak izinkan penggunaannya. Kembali lagi, semua dibuat simple dan sifatnya adalah plug and play. Kalian bisa lihat di sini dampernya saya hanya dipasang saja bagian belakang, bagian tengah, dan juga bagian depan. Jenis dampernya juga tidak dibatasi ya. Cuman kalau saya nih dengan membeli side damper aja, kalian udah dapat damper silinder, damper ball, terus paling saya tambahan beli satu plastik lagi adjustable mass damper. Kalau misalnya kalian tetap tertarik pengen pakai damper yang bergerak di bagian belakang seperti Tohoku damper, kalian bisa menggunakan mass damper with ball connector yang tipe FRP. Itu kalian juga boleh gunakan karena sifatnya masih plug and play. Jadi nggak ada masalah selama pemasangannya sesuai ya. Nah, untuk baterai yang digunakan sebenarnya sih cukup bebas ya. Di sini saya menggunakan NiMH yang voltasenya di 1,2 volt. Atau misalnya kalian mau pakai Fujitsu alkalin atau baterai alkalin lainnya dengan voltase 1,5 volt juga masih diizinkan. Jadi di sini kita kasih batasan maksimal yang tertera di baterai itu adalah 1,5 volt. Untuk dimensi dari mobil di kelas side damper ini mengikuti aturan resmi Tamiya Mini 4WD. Untuk lebar mobilnya harus sama dengan atau kurang dari 105 mm. Untuk panjang mobilnya harus sama dengan atau kurang dari 165 mm. Untuk tinggi mobilnya harus sama dengan atau kurang dari 70 mm. Oke, jadi kira-kira itu adalah penjelasan dari aturan dan juga setting kelas side damper yang baru diterbitkan oleh Tekno. Paling saya pengen ngomong sekali lagi bahwa walaupun kelas ini bukan kelas resmi dari Tamiya Mini 4WD, kelas ini dibuat untuk menjembatani pemula yang pengen main Mini 4WD dengan sedikit modifikasi yang termasuk sederhana. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah mobil kelas side damper ini juga menurut saya tidak terlalu besar. Masih cukup jauh jika kita bandingkan dengan kelas ST
STO yang membutuhkan lebih banyak parts. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen ikut main-main dan balapan, kalian bisa datang ke Tekno pada tanggal 12 September ini. Karena Tekno akan mengadakan race perdana dari kelas side damper ini. Seperti yang saya umumkan di Instagram sebelumnya, saya sendiri nggak tahu sih bakal ada hadiah atau enggak. Tapi di sini sih saya pengen mengajak teman-teman untuk balapan juga tanpa memikirkan hadiahnya itu apa. Yang penting kita bisa have fun, kita bisa lariin mobil ganteng kita, menang atau enggak, dapat hadiah atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita happy. Oh ya, satu lagi, mobilnya jangan becek ya. Masa mobil ganteng-ganteng gini mau berlumuran minyak sih? Kan sayang. Jadi jangan lupa pertahankan kegantengan mobil kalian. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.